Kamu. Wu Qingyan melebarkan matanya dan menatap tangan cahaya ilahi yang terus menyerangnya. Ekspresi kaget muncul di wajahnya dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Hah, sungguh pria yang aneh. Wu Qingyan, yang berdiri di samping, tertegun saat melihat adiknya berkelahi dengan Wang Xian. Dia melambaikan tangannya dan aura gelap langsung memenuhi udara. Cakar hantu. Dia melambaikan tangannya yang ramping di depannya. Cakar hantu yang brutal dan menakutkan memadat dan menyerang tangan cahaya ilahi. Itu adalah idola Dharma penafsiran kosong tingkat pertama, cakar hantu. Di Kekaisaran Wuji, energi gelap adalah kekuatan utama. Bang! Tabrakan yang mengerikan datang dari tangan cahaya ilahi dan cakar hantu. Tatapan Wang Xian sedikit terfokus dan membungkus kekuatan tabrakan. Rantai ringan terkondensasi di udara dan terbang menuju Wu Qingyan dan Wu Qingyan. Berhenti. Pada saat ini, wanita tua yang berdiri di belakang melambaikan tangannya. Gelombang kekuatan gelap mengguncang dan menghancurkan rantai cahaya. Hehe, Wang Xian tersenyum saat melihat wanita tua itu bergerak. Dia memandang Wu Qingyan, dia berkata dengan nada menggoda, Nyonya Cahaya. Kamu sangat lemah dan kamu berani menyebut dirimu Lady of Light. Sangat menarik. Apakah Anda memiliki putra cahaya? Apa itu berarti aku bisa menyebut diriku Lord of Light? Anda, Wu Qingyan tampak terhina saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatapnya dengan marah. Nak, perhatikan kata-katamu. Wanita tua di samping Wang Xian menatapnya dengan dingin ketika dia mendengar kata-katanya yang menghina. Atribut kegelapan yang saya kembangkan tepat. Biarkan saya menguji kekuatan cahaya saya. Wang Xian menatap wanita tua itu dan tersenyum. Dia berdiri perlahan. Tubuhnya memancarkan cahaya redup. Seluruh rumah dipenuhi cahaya. Swoosh! Saat ini, seberkas cahaya langsung menyerang wanita itu. Rekan kecil, kamu bermain api dan membakar dirimu sendiri. Tubuh wanita itu bergetar dan sekelilingnya dipenuhi kegelapan. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Wang Xian menatap cahaya gelap yang mengelilingi lelaki tua itu. Matanya acuh tak acuh. Pedang cahaya muncul dan menyerang lengannya secara langsung. Kamu mencari kematian. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Ketika wanita itu melihat pedang cahaya yang diserang Wang Xian, ekspresi jijik muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan gelombang tebal energi gelap menyapu pedang cahaya. Pada saat ini, Wang Xian berpikir. Pedang cahaya menjadi lebih gemilang dan dipercepat. Bes-bes. Suara leleh terdengar dan seluruh pedang cahaya menghilang dengan cepat. Wanita itu mendengus menghina, tetapi segera senyumnya membeku. Pedang cahaya yang memudar dengan cepat, dengan hanya sebagian kecil yang tersisa, menyerang wanita itu. Mendesis. Wanita itu kesakitan, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia melihat ke tempat lengannya berdarah, dan wajahnya sangat jelek. Aku meremehkanmu. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Begitu wanita itu menyelesaikan kalimatnya, sinar pedang cahaya berkumpul di sekelilingnya lagi. Ada total sekitar 20 pedang cahaya. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan mengendalikan 20 pedang untuk menyerang wanita itu dalam sekejap. Nak, jangan dorong keberuntunganmu. Mati untukku. Aspek tubuh terbungkus pakaian setan. Wanita itu mengeluarkan suara yang tajam. Seluruh tubuhnya gemetar saat tubuh yang terbungkus pakaian iblis menyerang Wang Xian secara langsung. Itu benar-benar mengabaikan pedang cahaya di sekitarnya. Wang Xian melihat tubuh setelan iblis idola Dharma dan merasakan kegelapan yang melindungi tubuh wanita itu. Pedang cahaya di sekitarnya bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan mudah, 20 pedang menembus setelan iblis dan aura iblis yang mengelilingi wanita tua itu. Selama proses ini, kekuatan cahaya dengan cepat menghilang. Hanya sedikit gagang pedang yang tersisa dan mendarat di tubuh wanita itu. Setelah itu, kekuatan cahaya langsung memasuki tubuh wanita itu. Seolah-olah itu memasuki racun korosi tulang. Seluruh tubuh wanita itu kesakitan, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Itu terlalu aneh. Serangan pemuda ini terlalu aneh. Dia bahkan curiga bahwa pihak lain menggunakan kekuatan kegelapan, dan dia adalah seorang pendeta yang bersinar. Ketika kekuatan cahaya memasuki tubuhnya, rasanya seperti memasuki racun korosi tulang. Lebih jauh lagi, serangan lawannya ternyata mampu menembus pertahanannya. Melihat Wang Xian yang berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah menghadapi lawan yang kuat. Dia setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik di level 7 dari alam Sitraf. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di level 6 dari alam Sitraf. Namun, dia sebenarnya tidak dapat melakukan perlawanan apapun di depan pemuda ini.
Bagaimana ini mungkin? Wu Qingyan dan saudara perempuannya terkejut saat melihat ekspresi ketakutan Bibi Feng. Bibi Feng adalah pembangkit tenaga listrik di level 6 dari alam tembus pandang. Bagaimana mungkin dia tidak cocok dengan pendeta muda ini? Sedikit ketakutan muncul di hati mereka saat mereka menelan ludah. Cahaya menahan kegelapan sementara kegelapan menahan cahaya. Pengekangan ini benar-benar hebat. Mata Wang Xian berbinar. Jika wanita ini bukan dari atribut kegelapan, dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan. Dia hanya menggunakan metode yang dia gunakan untuk menyembuhkan penyakitnya dan menghilangkan kekuatan kegelapan. Saat kegelapan memasuki tubuh seseorang, itu bisa membentuk racun korosi tulang. Saat cahaya memasuki tubuh makhluk dengan atribut kegelapan, itu juga bisa menciptakan efek ini. Selanjutnya, setelah jangka waktu tersebut, ia mampu merawat ribuan pasien setiap hari. Dia bisa menggunakan kekuatan cahaya untuk melarutkan kekuatan kegelapan. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan kekuatan cahaya secara akurat dan menembus pertahanan wanita itu. Tidak buruk, tidak buruk. Wang Xian sangat puas. Pemahamannya tentang cahaya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Melihat mereka bertiga yang dipenuhi keterkejutan dan bahkan ketakutan, Wang Xian melambaikan tangannya. Seberkas cahaya jatuh ke tubuh wanita tua itu dan menyembuhkan lukanya. Maafkan aku, kalian bertiga. Saya baru ingat bahwa nona cahaya ini seharusnya adalah putri Wu Qingyan. Aku sangat menyesal, itu salah paham. Wang Xian melambaikan tangannya dan cahaya di sekitarnya menghilang. Dia berbicara dengan Wu Qingyan dengan tenang. Wu Qingyan menghela nafas lega saat melihat Wang Xian menyembuhkan luka Bibi Feng. Namun, ketika dia mendengar kata-katanya, dia marah lagi. Aku Nyonya Cahaya, Anda adalah penguasa cahaya. Namun, ketika dia memikirkan metode Wang Xian barusan, jantungnya berdebar kencang. Yang mulia, orang ini sangat menakutkan. Saat ini, suara wanita itu terdengar di samping telinganya. Tuan Cahaya, Anda tidak bisa menjadi orang tua, kan? Juga, kamu bagaimana kamu begitu kuat? Wu Qingyan menatap Wang Xian saat ekspresinya berubah drastis. Wang Xian tercengang saat mendengar kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Aku mungkin tidak setua kamu. Bolehkah saya tahu mengapa Yang Mulia mencari saya? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Wu Qingyan yang ada di samping. Dia menyadari bahwa dia diam-diam memegang kompas arai dan mencoba untuk menutupinya. Kepala Wu Qingyan menyusut, dan dia buru-buru menyingkirkan kompas formasi. Ini tidak apa-apa, ayo pergi. Saat Wu Qingyan berbicara, dia buru-buru keluar dengan panik. Wanita itu buru-buru mengikuti di belakang. Brengsek, brengsek, orang ini memukul kami dua putri. Ini tidak bisa dimaafkan. Tak termaafkan. Kita tidak bisa melepaskannya. Bukankah pendeta yang bersinar itu sampah? Kenapa pemuda itu begitu menakutkan? Wu Qingyan dan Wu Qingyan keluar dari lantai 4. Wu Qingyan menepuk dadanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Pemuda itu memang seorang pendeta yang bersinar. Namun, dia adalah pancaran imam yang sangat kuat, terutama bagi kami pembudidaya atribut kegelapan. Wanita itu mengikuti di belakang, matanya berkilat saat dia melirik ke atas tangga. Pertarungan singkat tadi juga membuatnya agak ketakutan. Serangan pihak lain terlalu aneh dan menakutkan. Dia yakin jika lawan ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Bibi Feng, apakah dia benar-benar tidak normal? Wu Qingyan menoleh dan bertanya. Saya merasa bahwa dia harus menjadi Light Priest di Void Tier 7 yang berwawasan luas. Wanita itu berkata dengan ekspresi serius. Seorang Light Priest di Insightful Void Tier 7. Ya Tuhan, di seluruh reruntuhan negara dewa, hanya ada 5 Light Priest di Insightful Void Tier 7. Ini terlalu menakjubkan. Seru Wu Qingyan. Dia terlihat sangat muda. Saya tidak berharap dia menjadi orang tua. Tidak heran dia menyebut dirinya Master of Light. Kata Wu Qingyan dengan ekspresi gelap. Dia awalnya berencana untuk memberi pelajaran pada pendeta Wang itu hari ini, tetapi tanpa diduga, dia malah diberi pelajaran olehnya. Dia meminta seseorang untuk memukulnya kembali. Itu jelas terlalu memalukan. Selain itu, jika pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-7 Inside Void Tier, sudah merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk dapat keluar dengan selamat. Pria tua, oh benar, saudari, biarkan aku melihat berapa umur orang tua ini tahun ini. Kata Wu Qingyan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Bagaimana menurutmu? Wu Qingyan menatapnya dan bertanya dengan heran. Itu adalah formasi cincin pertumbuhan yang gelap. Saya bisa melihat cincin pertumbuhan siapapun. Ketika kalian berbicara sebelumnya, aku diam-diam mengeluarkannya untuk melihatnya. Teman tua,
Kamu bahkan berpura-pura menjadi pria tampan. Kamu benar-benar mengesankan. Wu Qingyan mengeluarkan kompas arai saat dia berbicara. Ketika dia melihat lebih awal, dia ingin melihatnya. Namun, dia takut dengan tatapan Wang Xian dan segera menyimpannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya melebar dan menatap kompas dengan tak percaya. Tidak mustahil. Itu harus rusak. Itu harus rusak. Bagaimana mungkin umurmu belum genap 30 tahun? Wu Qingyan melebarkan matanya, memegang kompas dengan tak percaya, menguji adik perempuannya dan wanita itu, seolah-olah dia telah melihat hantu. Ini, Wu Qingyan dan wanita itu juga terkejut. Dari suara pemuda itu dan setiap gerakannya, dia tidak terlihat tua, dan cincin pertumbuhan gelap ini tidak mungkin salah. Mata wanita itu berkedip saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang ahli tahap kekosongan mendalam peringkat ketujuh yang bahkan belum berusia 30 tahun. Apakah surga ini menantang? Bagaimana ini mungkin? Bisakah dia memiliki harta yang bisa menyembunyikan usianya? Wu Qingyan berkata dengan sedikit tidak percaya, jika dia benar-benar belum berusia 30 tahun, maka itu terlalu menakutkan. Ya, itu terlalu menakutkan. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Mereka bertiga menuju villa yang bercahaya dengan linglung. Jika tidak ada yang salah, cahaya dan kegelapan di tubuhku akan bisa menjaga keseimbangan besok. Di klinik pengobatan suci, Wang Xian melihat ke jantung cahaya dan kegelapan di tubuhnya dan berpikir sendiri. Saat ini dia telah mencapai tingkat yang menakutkan dalam pemahamannya tentang cahaya dan cahaya. Ditambah dengan pemahamannya tentang cahaya dan kegelapan Tai Chi, dia akan dapat menyelesaikan transformasi segera. Keesokan harinya, Wang Xian terus merawat semua jenis pasien secara gratis. Kali ini, ia memerintahkan 20 pasien untuk datang berobat sekaligus. Kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Sore harinya, jumlah pasien yang dirawat sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Saat ini, kegelapan di tubuhnya juga telah menjaga keseimbangan. Ada cukup banyak orang di sekitar, tapi mereka semua adalah prajurit tua dan lemah. Saya bisa memperlakukan orang seperti itu dengan mudah. Pada saat ini, 2 pemuda dan 6 atau 7 gadis datang ke depan klinik pengobatan suci. Seorang pemuda melirik orang-orang yang mengantri untuk mentraktir mereka dan berkata dengan sedikit jijik. Ayo pergi. Saya ingin melihat siapa yang berani menolak undangan Putri Qingyan. Kali ini, saya di sini untuk membalaskan dendam Putri Qingyan. Pemuda lainnya mengenakan pakaian putih bersih dan memegang tongkat cahaya di tangannya. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata sambil tersenyum. Putra Pangeran Cahaya yang bergerak secara pribadi akan membuat pemuda itu merasa malu. Dia tidak hanya merasa malu. Saya rasa di masa depan, hanya Putra Pangeran Cahaya yang akan mengikuti jejaknya, hehehe. Suara cekikikan beberapa gadis terdengar dari samping. Mereka semua adalah pendeta paling elit dari kerajaan cahaya ilahi. Ada 6 hingga 7 gadis, dan masing-masing dari mereka dekat dengan dunia kekosongan yang penuh wawasan. Pangeran yang dikenal sebagai Putra Cahaya bahkan telah mencapai tingkat kedua dari alam kekosongan yang penuh wawasan. Semua orang, apa yang kamu lakukan? Di pintu masuk klinik pengobatan suci, seorang resepsionis melihat mereka berjalan mendekat dan bertanya. Putra Pangeran Light ada di sini. Apakah kamu tidak akan menyingkir dengan cepat? Pria muda itu mendengus pada resepsionis dan sekelompok orang berjalan maju. Pangeran Cahaya, resepsionis sedikit terkejut. Dia melebarkan matanya dan melihat sosok mereka dengan kaget. Kemudian, dia dengan cepat mengejar mereka. Pangeran Cahaya, apakah itu Pangeran Cahaya? Tidak mungkin, itu sebenarnya Pangeran Cahaya, ini. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata mereka, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Anak terang, ini adalah gelar yang sangat terhormat di antara para pendeta yang bersinar. Itu mewakili pendeta paling menonjol dari generasi muda. Setiap pria dan wanita muda yang bisa menjadi anak dari Putri Cahaya Light akan menjadi pendeta yang bersinar di masa depan. Anak cahaya generasi saat ini adalah seorang pangeran dari dinasti Cahaya Ilahi. Identitas dan latar belakang anak cahaya bahkan lebih kuat. Dia adalah putri dari dinasti Wuji. Pria muda itu sebenarnya Putra Cahaya. Tuan Putra Cahaya ini, apa yang akan dia lakukan? Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Tuan Putra Cahaya, Tuan Muda dan Nona Muda, apakah Anda akan pergi ke lantai 4? Pendeta kami Wang sedang merawat pasien, jangan ganggu dia. Resepsionis wanita menyusul dan melihat mereka berjalan menuju lantai 4, jadi dia segera berteriak. Diam, Anda tidak berhak berbicara di sini. Pria muda yang berdiri di samping Pangeran Cahaya mengungkapkan sedikit ketidaksabaran ketika dia mendengar suara resepsionis wanita itu.
Dia melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan ringan bertabrakan dengan tubuh resepsionis wanita itu. Ah! Resepsionis wanita yang baru saja melangkah ke tangga terakhir dirobohkan dengan paksa dan jatuh. Dia menjerit kaget. Wang Xian, yang sedang merawat pasien di dalam ruangan, mendengar suara dan teriakan kaget dari luar. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melihat keluar. Di lantai 4 klinik pengobatan suci, sekelompok orang yang merawat Wang Xian mendengar suara dari luar. Ketika mereka melihat ekspresi dingin di wajah Wang Xian, mereka sedikit terkejut dan dengan cepat melihat ke belakang. Di pintu masuk, gadis resepsionis berguling menuruni tangga dan berhenti. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia menatap sekelompok pria dan wanita muda di depannya dengan ketakutan. Namun, sekelompok orang bahkan tidak memandangnya saat mereka berjalan masuk. Pangeran Cahaya memegang tongkat cahaya di tangannya. Pakaian putihnya penuh kesucian dan kebanggaan. Dia tampak seperti putra surga saat dia mengamati ruangan di lantai 4. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berjalan masuk. Dia benar-benar mengabaikan ekspresi heran semua orang di ruangan itu. Siapa Pendeta Wang? Putra Pangeran Cahaya menyapu pandangannya ke orang-orang di ruangan itu. Tatapannya mendarat di Wang Xian dan senyum tipis muncul di wajahnya. Putra Cahaya. Di dalam ruangan, 20 orang yang merawat penyakit itu terkejut. Mereka tidak berani melihat mereka secara langsung. Ketika Old Hu melihat mereka, dia juga sedikit terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi gugup di wajahnya. Tuan Putra Cahaya, bolehkah saya tahu mengapa Anda berada di sini untuk mencari Pendeta Wang? Old Hu melihat ekspresi dingin di wajah Putra Light. Dia dengan cepat berjalan keluar dengan hati-hati dan berkata dengan hormat kepada mereka. Kamu pasti Pendeta Wang itu. Pangeran Putra Cahaya sama sekali mengabaikan Hu tua. Dia menatap lurus ke arah Wang Xian yang duduk di belakangnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Untuk apa kalian di sini? Wang Xian berdiri dan memandang Putra Cahaya dan yang lainnya dengan ketidaksenangan. Dia bertanya dengan dingin. Nak, berhati-hatilah dengan identitasmu saat berbicara dengan pangeran kita. Bibir tipis seorang wanita melengkung sedikit saat dia memperingatkan Wang Xian. Dia memang orang yang sangat arogan. Apakah dia berpikir bahwa dia kuat hanya karena dia dikenal sebagai orang yang baik hati? Pangeran Cahaya mengangkat tongkat di tangannya dan memberi isyarat kepada orang di belakangnya. Dia menilai Wang Xian dengan acuh tak acuh. Dorong resepsionis kita menuruni tangga dan beri aku penjelasan. Wang Xian memelototi Pangeran Cahaya dan bertanya dengan ekspresi dingin. Dia benar-benar mengabaikan pertanyaan yang baru saja dia tanyakan. Old Hu, yang berada di samping, menunjukkan senyum pahit. Orang di depannya adalah Putra Cahaya. Jika seorang pangeran dari kerajaan cahaya ilahi menyinggung orang ini, bagaimana dia bisa bertahan di dunia pendeta yang bersinar di masa depan? Pendeta yang bersinar berasal dari kerajaan cahaya ilahi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa satu kalimat dari kerajaan cahaya ilahi dapat menyegel kehidupan Wang Xian. Mereka bahkan bisa membunuhnya secara rahasia. Mengapa? Ketika putra Pangeran Cahaya mendengar bahwa Wang Xian sama sekali tidak peduli padanya dan bahkan menanyainya, wajahnya langsung berubah muram. Saya mendengar bahwa seni cahaya pendeta Wang sangat kuat. Saya siap datang ke sini hari ini untuk belajar dari Anda. Karena Anda tidak memberi saya muka, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tongkat di tangannya. Di jalur pendeta cahaya, aku, Tian Qingguang, adalah putra cahaya. Di generasi yang sama, selain putri cahaya, semua orang adalah sampah di mataku. Hari ini, saya akan menggunakan seni cahaya saya untuk memberi Anda pelajaran. Aku juga akan memberitahumu bahwa kamu tidak boleh sombong dan tahu tempatmu. Saat putra cahaya, Tian Qingguang, berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menunjuk ke arah Wang Xian. Tangan cahaya ilahi. Dia berteriak pelan. Tangan cahaya ilahi, idola Dharma dari tingkat pertama dari tahap interpretasi kehampaan, memancarkan kekuatan cahaya yang tak tertandingi dan mengarahkannya ke Wang Xian. Putra cahaya sebenarnya ingin menantang pendeta Wang. Ini sudah berakhir. Ketika orang-orang yang datang untuk melihat putra cahaya, Tian Qingguang, bergerak, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Bayangan pohon terkenal seorang pria. Gelar putra terang dan putri terang bukanlah sesuatu yang bisa disebut begitu saja. Itu diberikan oleh pendeta bercahaya terkuat dari pendeta bercahaya saat ini, patriark dinasti cahaya ilahi. Mereka yang bisa disebut putra cahaya adalah eksistensi yang sangat kuat di seluruh generasi imam yang bersinar, belum lagi di generasi yang sama. Meskipun pendeta Wang sangat terkenal, dia masih jauh dari sebutan putra cahaya. Mereka menundukkan kepala tanpa daya. Bahkan jika mereka tidak senang dengan putra cahaya ini, mereka tidak berani bersuara.
Beri aku pelajaran. Wang Xian melihat tangan cahaya ilahi yang menyerangnya. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. 3 orang yang datang kemarin juga ingin memberinya pelajaran. Status mereka jauh lebih tinggi daripada putra cahaya ini. Namun, mereka masih melarikan diri dengan sedih. Di masa depan, aku pasti akan membiarkanmu melihatku dan berlutut dengan hormat. Putra cahaya, Tian Qingguang, menatap Wang Xian dengan angkuh. Tangan cahaya ilahi yang dia kendalikan bersinar terang. Hehe, Wang Xian memandangi tangan cahaya ilahi dan tertawa dingin. Suaranya diarahkan ke tangan cahaya ilahi yang hanya berjarak 1 meter darinya. Seluruh tangan cahaya ilahi runtuh dan menghilang dalam sekejap. Menabrak. Saat ini, tirai di balkon di belakang Wang Xian dibuka. Dia mengulurkan tangannya perlahan dan mengepalkannya di udara ke arah putra cahaya, Tian Qingguang, dan orang-orang di belakangnya. Berdengung. Satu persatu, tangan cahaya muncul langsung di leher mereka. Apa? Putra cahaya, Tian Qingguang, sedikit terkejut. Dia melihat tangan cahaya yang mencengkeram lehernya dengan wajah penuh keheranan. Sekelompok pria dan wanita muda di belakangnya juga terkejut. Horor muncul di wajah mereka. Menurut pendapat putra terang, dia siapa? Wang Xian melambaikan tangannya sedikit ke belakang. Tangan cahaya mencengkeram leher mereka erat-erat dan melemparkan mereka keluar jendela. Merusak. Tian Qingguang, putra cahaya, merasa ngeri. Cahaya di tubuhnya semakin terang. Satu persatu, armor pelindung dan formasi yang melindungi tubuhnya diaktifkan. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa formasi mantra interpretasi kosong level 4 atau 5 di tubuhnya tidak berpengaruh pada telapak tangan ringan di lehernya. Dalam sekejap, dia merasakan angin bertiup di wajahnya. Dia melebarkan matanya dan melihat bahwa orang yang mengendalikan tubuhnya jatuh dengan keras dari tangga. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya. Kedua tangannya dengan putus asa memukul telapak tangan yang ringan di tubuhnya. Bang bang bang. Namun, pada saat ini, telapak tangan membawa tubuh mereka dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dampak yang kuat menyebabkan putra cahaya, Tian Qingguang, memuntahkan darah. Di sampingnya, sekelompok pria dan wanita muda lainnya juga memuntahkan darah. Wajah mereka pucat. Putra cahaya apa, putri cahaya? Di mataku, dia sampah. Jangan datang mencari masalah di masa depan. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana itu. Pada saat ini, suara yang dalam datang dari atas. Ketika putra cahaya, Tian Qingguang, yang sedang berbaring di tanah, mendengar ini, wajahnya berubah drastis. Wajahnya berubah dari hijau menjadi putih. Di daerah sekitar, ada ribuan orang yang berbaris di klinik pengobatan suci, serta sekelompok orang yang lewat. Ketika mereka melihat pria dan wanita muda yang terbaring di tanah dalam keadaan menyesal dan mendengar suara dari atas, mereka benar-benar terpana. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada putra cahaya barusan? Bagaimana dia bisa terlempar? Suara tadi adalah suara pendeta Wang. Dia sebenarnya benar-benar melempar putra cahaya dari lantai 4. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Tuhan, putra cahaya benar-benar terlempar dari lantai 4. Selain itu, kata-kata pendeta Wang terlalu mendominasi. Putra cahaya dan putri cahaya semuanya adalah sampah di mataku. Ini hanyalah penghinaan terbesar bagi putra terang dan putri terang. Anak cahaya adalah pangeran dari kerajaan cahaya ilahi. Identitas putri cahaya bahkan lebih mulia. Dia adalah putri kekaisaran Wuji. Kata-kata pria Wang pasti akan menyinggung perasaan mereka berdua. Di depan pintu klinik medis suci, semua orang di sekitarnya menyaksikan dengan kaget. Tuan Wang yang terkenal ini benar-benar telah membuang anak cahaya itu dan bahkan mengucapkan kata-kata yang menghina. Apakah dia memandang rendah putri cahaya? Tuan putra cahaya itu pasti membuat marah pendeta Wang ketika dia memasuki lantai 4 dan diusir. Bukankah itu berarti pendeta Wang lebih kuat dari putra cahaya? Kalau tidak, dia tidak akan mengusirnya. Pendeta Wang juga masih sangat muda. Karena dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu, dia pasti lebih kuat dari putra cahaya. Sekelompok pasien yang mengantri untuk berobat di klinik pengobatan suci menatap putra cahaya yang terbaring di tanah dan saling berbisik. Melihat putra cahaya ini, mata mereka dipenuhi dengan schadenfreude. Dia pantas mendapatkannya karena memprovokasi pendeta Wang. Saat ini, Wang Xian praktis adalah reinkarnasi dewa cahaya di depan mereka yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dalam kurun waktu lebih dari 10 hari, dia telah menyembuhkan lebih dari 10.000 orang secara gratis. Lebih dari 10.000 orang telah dirawat oleh putri cahaya. Orang pembawa sial, kamu berani menghinaku, kamu berani menghinaku. Putra cahaya, Tian Qingguang, yang sedang berbaring di tanah,
memiliki pandangan yang sangat malu di matanya. Dia sebenarnya telah dipermalukan di depan umum. Dia benar-benar terlempar dari lantai 4. Ini hanyalah penghinaan besar. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia telah dilempar tanpa bisa melawan sama sekali, ekspresinya menjadi canggung lagi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seorang pemuda akan benar-benar memiliki kekuatan yang tidak dapat dia tolak. Ini tidak mungkin. Dia sendiri ditempatkan di wilayah yang luas dan dapat dianggap sebagai salah satu favorit surga teratas. Pangeran, kami. Beberapa pria dan wanita muda di samping menyeka darah dari sudut mulut mereka. Mereka berdiri dengan ekspresi malu. Ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, mereka berjalan ke sisi Tian Qingguang dengan wajah penuh amarah. Ayo pergi, kita akan kembali. Tian Qingguang melirik ke lantai 4 dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Meneguk. Saat ini, di lantai 4, 20 orang yang bersiap untuk menemui dokter menelan seteguk air liur. Mereka menatap Wang Xian dengan tak percaya dan menelan seteguk air liur. Pendeta Wang benar-benar mengusir putra cahaya itu. Di depan pendeta Wang, putra cahaya, yang mewakili kehormatan tertinggi di antara para pendeta cahaya, seperti sepotong sampah. Dia dibuang begitu saja. Ini, Old Hu juga tertegun. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Apa kamu baik-baik saja? Wang Xian duduk di kursi dengan acuh tak acuh. Dia memandang gadis resepsionis yang jatuh di tangga dan bertanya. Tidak apa-apa, pendeta Wang. Setelah mendengar kata-kata prihatin Wang Xian, wajah gadis itu langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Jantungnya berdetak kencang. Pendeta Wang sebenarnya mengkhawatirkan saya. Apakah pendeta Wang membuang putra cahaya tadi untukku? Ini terlalu membahagiakan. Resepsionis wanita berdiri di sana dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Xian. Ayo lanjutkan. Wang Xian tidak keberatan membuang anak-anak cahaya dan sisanya. Sebaliknya, dia berbicara langsung kepada 20 pasien di depannya. Ya, ini pendeta Wang. Melihat Wang Xian membunuh semua anak cahaya dalam sekejap dengan mata kepala sendiri, mereka menjadi lebih hormat. Wang Xian tersenyum dan terus merawat mereka. Namun, pendeta Wang melempar anak-anak cahaya dari lantai 4 apotek suci. Dia bahkan mengatakan bahwa masalah anak-anak cahaya dan putri cahaya menjadi sampah langsung menyebar ke seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Posisi pendeta cahaya sangat tinggi di reruntuhan negara dewa. Semua orang tahu tentang anak cahaya, putri cahaya. Adapun pendeta Wang itu, semua orang tahu tentang dia baru-baru ini. Hari ini, anak cahaya telah diusir oleh pendeta Wang. Dapat dikatakan bahwa itu telah menimbulkan sensasi besar di dunia para pendeta cahaya. Ini berarti pendeta Wang jauh lebih kuat daripada anak cahaya. Namun, meski begitu, fakta bahwa dia menyebut putra-putri cahaya sebagai sampah cahaya membuat para pendeta cahaya lainnya sangat marah. Pendeta cahaya saat ini berasal dari dinasti cahaya ilahi, dan putra cahaya adalah pangeran dari dinasti cahaya ilahi. Pendeta Wang memanggil putra cahaya adalah untuk mempermalukan dinasti cahaya ilahi mereka dan leluhur yang lebih tua dari dinasti cahaya ilahi. Lagi pula, gelar putra-putri cahaya diberikan oleh leluhur yang lebih tua. Adapun identitas putri cahaya, tidak perlu disebutkan. Beberapa orang bahkan menduga bahwa pendeta Wang akan dibunuh. Dia tidak hanya menyinggung kerajaan cahaya ilahi, tetapi dia juga menyinggung putri cahaya, Wu Qingyan. Orang ini memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Orang menyebalkan Tian Qingguang itu, mengapa dia memprovokasi penjahat itu tanpa alasan. Dia benar-benar membuatnya memanggilku sampah. Di dalam Villa Guangming, wajah Wu Qingyan dipenuhi amarah saat dia membanting tangannya ke bangku batu di depannya dan berteriak dengan marah. Wu Qingyan, yang berada di samping, menciutkan kepalanya. Melihat ekspresi marah kakaknya, dia diam-diam tersenyum. Kamu masih tersenyum. Wu Qingyan memelototi adiknya. Kakak, biar ku tebak, bahwa Tian Qingguang pasti melihat bahwa pendeta Wang tidak datang kemarin dan membantumu memberinya pelajaran dan menjilatmu. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria tangguh. Wu Qingyan tersenyum dan menjulurkan lidahnya. Penjahat seperti itu, saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Wu Qingyan bertanya pada saudara perempuannya. Belum. Tapi jangan khawatir, Kak. Dinasti Uji kami bahkan tidak sebagus klan He dalam hal informasi di wilayah yang luas. Sangat mudah untuk menemukan orang itu. Wu Qingyan berkata dengan percaya diri. Aku sangat penasaran, dari mana pria itu berasal. HMPH,
dia berani menyebutku sampah. Wu Qingyan menggertakkan giginya. Dia sedikit marah dan ingin tahu tentang pendeta Wang yang misterius dan kuat itu. Cari tahu identitas orang itu. Wu Qingyan mengepalkan tinjunya di samping, penuh semangat juang. Dia juga penuh rasa ingin tahu tentang monster menakutkan yang belum genap berusia 30 tahun. Oh benar, taman layar hitam akan segera dibuka, kan? Saya mendengar bahwa kakak laki-laki akan datang. Wu Qingyan tiba-tiba bertanya. Ya, kakak akan datang. Saya mendengar bahwa banyak talenta tak tertandingi di area yang luas akan datang. Hanya ada 2 talenta di dunia sekte kami, dia Yuan dari klan He, dia Suiwen dari klan He, kakak dan yang lainnya, dinasti Bingxin, dan seterusnya. Wu Qingyan menganggukkan kepalanya. Taman Tirai Hitam adalah tanah harta karun di reruntuhan Kerajaan Dewa, tempat taman obat Kerajaan Dewa. Setiap kali dibuka, menarik banyak orang untuk datang. Black Curtain Garden memiliki fitur khusus, melarang para kultivator di atas Void Tier 4 untuk masuk. Reruntuhan kerajaan ilahi diciptakan oleh ahli alam umur panjang, dan tatanan di dalamnya diatur oleh ahli yang tak tertandingi itu. Untuk melindungi ramuan spiritual di dalam, pembudidaya di atas tingkat kekosongan yang dalam 4 dilarang masuk. Apalagi, Taman Tirai Hitam hanya dibuka setiap 100 tahun sekali. Setiap kali dibuka, itu akan menarik banyak orang. Kesempatan sekali dalam 100 tahun secara alami tidak dilewatkan oleh para murid luar biasa dari berbagai faksi besar di wilayah yang luas. Wu Qingyan dan Wu Qingyan sedang mengobrol. Di dunia luar, di Aula Medis Cahaya Suci, banyak orang masih mendiskusikan masalah Pendeta Wang, Putra Cahaya, dan Putri Cahaya. Namun, Putra Cahaya, Tian Qingguang, tidak segera membalas dendam. Di tempat ini, 3 faksi terkuat telah menetapkan aturan. Jika seseorang ingin bertarung, mereka harus mencapai 10.000 meter di langit. Mereka tidak dapat mempengaruhi bangunan di sekitarnya. Selain diri mereka sendiri, tidak ada yang berani melanggar perintah yang diberikan oleh 3 faksi besar. Karena Wu Qingyan tidak bergerak, Tian Qingguang tentu saja tidak berani mengajak siapapun. Namun, karena identitas Tian Qingguang dan Wu Qingyan, semua pendeta bercahaya lainnya dengan keras mengkritik pendeta Wang karena terlalu sombong dan sombong. Wang Xian sama sekali tidak peduli dengan masalah di dunia luar. Dia masih merawat pasien secara gratis di siang hari. Terang dan gelap sudah menjaga keseimbangan. Di malam hari, dia akan mempelajari perpaduan terang dan gelap. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selain itu, Wang Xian memiliki waktu 1 bulan untuk mentraktir semua orang secara gratis. Dalam sebulan penuh, hampir 100.000 orang telah disembuhkan oleh Wang Xian. Mengalahkan Putra Cahaya dan menyembuhkan hampir 100.000 orang secara gratis. Di reruntuhan Kerajaan Dewa, reputasi Wang Xian bisa dikatakan berada di puncaknya. Namun, di dunia pendeta yang bersinar, reputasi pendeta Wang tidak sebaik itu. Perpaduan cahaya dan kegelapan itu sederhana secara teori, tapi masih agak sulit dilakukan. Kekuatan bola naga cahaya dan kegelapan belum mencapai keseimbangan. Sore hari, Wang Xian duduk di balkon. Di depannya, 2 naga dewa seukuran telapak tangan, 1 hitam dan 1 putih, berputar-putar. Dia telah berada di sini selama sebulan. Saat ini, tidak banyak pasien yang membutuhkan pengobatan gratis di luar. Ini juga membuatnya benar-benar bebas. Dari waktu ke waktu, dia akan mentraktir 1 atau 2 pelanggan yang membayar untuk menemuinya. Menyeruput teh, Wang Xian menyimpan 2 naga dewa terang dan gelap ke dalam jantung terang dan gelap. Pada saat ini, jantung terang dan gelap berbentuk Tai Chi. Namun, yang hilang adalah 2 tanda hitam dan putih. Tatapannya menyapu patung gadis-gadis di sekitarnya dan dia sedikit melamun. Tiba-tiba, aura familiar muncul, membuat Wang Xian sedikit terpana. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Itu adalah, dia sedikit terpana saat melihat pria parubaya yang memegang pedang panjang emas. Kilatan melintas di matanya. Paman Hu, kami tidak akan menerima tamu hari ini. Wang Xian berbicara keluar dan sosoknya menghilang seketika. Dia muncul di jalan di bawah. Melihat pria parubaya yang sedikit lelah di depannya, dia berjalan perlahan. Pemimpin Sekte Ling. Dia memanggil pria parubaya itu dengan lembut. Pemimpin Sekte Ling, ayah Ling Jianer. Sejak Ling Jianer pergi, tidak butuh waktu lama bagi pemimpin Sekte Ling untuk memulai perjalanan untuk menemukan putrinya sendiri. Melihatnya, Wang Xian menghela nafas dalam hati. Mungkin, dia belum tahu. Pemimpin Sekte Ling, yang sedang berjalan di jalan, mendengar suara Wang Xian dan sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Xian. Jelas, dia sangat terkejut. Adik laki-laki Wang Xian.
Dia berjalan dengan cepat dengan wajah penuh kejutan dan kegembiraan. Pemimpin Sekte Ling, ayo pergi ke kedai teh untuk mengobrol. Wang Xian memandang pemimpin Sekte Ling, yang sedikit lelah bepergian, dan memikirkan Ling Jianer. Dia merasa sedikit sedih dan berkata kepadanya. Bagus, saya tidak menyangka akan bertemu adik laki-laki Wang Xian di sini. Ayo pergi. Pemimpin Sekte Ling mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Mereka berdua berjalan menuju kedai teh di samping. Teh disajikan dan beberapa lauk disajikan. Wang Xian menatap pemimpin Sekte Ling yang terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Katakan padanya bahwa Ling Jianer sudah mati. Mungkin dia akan sangat sedih. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang ke reruntuhan kerajaan dewa, adik laki-laki Wang Xian. Pemimpin Sekte Ling menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata sambil tersenyum. Saya sedang mencari Ling Jianer. Saya datang ke sini secara tidak sengaja. Wang Xian tersenyum pahit dan berkata, mendesah. Pemimpin Sekte Ling menghela nafas berat saat mendengar kata-katanya. Wang Xian menatapnya dan tersenyum pahit. Saya telah menemukan Jianer. Apa? Pada saat ini, kata-kata tiba-tiba pemimpin Sekte Ling membuat Wang Xian berdiri tak percaya. Pemimpin Sekte Ling, kamu sudah menemukannya. Bukankah dia sudah? Wang Xian menatap pemimpin Sekte Ling dengan penuh semangat. Ada apa? Adik laki-laki Wang Xian. Jianer baik-baik saja sekarang. Hanya saja dia benar-benar melupakanku. Ini adalah cara pedang tanpa ampun. Hancurkan perasaanmu, rasakan perasaanmu, dan kemudian hancurkan perasaanmu. Pemimpin Sekte Ling menatap Wang Xian dengan heran dan bertanya. Saya pikir dia sudah mati, di mana dia sekarang? Di mana dia? Wang Xian bertanya kepada pemimpin Sekte Ling dengan semangat. Jianer baik-baik saja. Ketika saya bertemu dengannya, dia berada di kerajaan Bingxin dan diterima sebagai murid oleh seorang ahli dari kerajaan Bingxin. Ketika saya menemukannya, saya ingin membawanya pergi. Namun, dia sepertinya menolak saya dan tidak mengenali saya sama sekali. Dia benar-benar melupakanku sebagai ayahnya. Saat pemimpin Sekte Ling berbicara, dia menyesap teh tanpa daya dan menatap Wang Xian. Saya bertemu adik laki-laki Wang Xian di sini. Mungkin, Jianer masih mengingatmu. Fiuh. Wang Xian menghembuskan napas berat. Di mana dia sekarang? Aku juga tidak tahu. Jianer mengikuti para ahli dari kerajaan Bingxin ke reruntuhan kerajaan dewa. Sekarang, Kekaisaran Bingxin tidak mengizinkan saya untuk dekat dengannya. Namun, kurasa Jianer seharusnya berada di area dasar reruntuhan kerajaan Bingxin. Pemimpin Sekte Ling berkata kepada Wang Xian. Jangan khawatir, pemimpin Sekte Ling. Aku akan membawa Ling Jianer kembali. Aku akan membiarkan dia mengingat semuanya dari masa lalu. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, pemimpin Sekte Ling memandangnya dan mengangguk. Aku akan pergi dan bertanya tentang area pangkalan kerajaan Bingxin di reruntuhan kerajaan ilahi. Saat Wang Xian berbicara, sosoknya menghilang. Pemimpin Sekte Ling melihatnya pergi dan menunjukkan senyuman. Dia menghela napas lega. Pemimpin Sekte Ling, aku akan meminta seseorang untuk mengatur tempat untukmu. Aku akan membawa Jianer kembali. Sesaat kemudian, pemimpin Sekte Ling mendengar suara Wang Xian. Saat ini, Wang Xian sedang menuju ke Kaisaran Bingxin. Kerajaan Bingxin hanya berjarak 500 km dari reruntuhan kerajaan dewa. Itu sangat dekat. Dan dinasti Bingxin juga memiliki basis di sini di reruntuhan kerajaan Tuhan. Setelah mendapat kabar dari Lao Hu, dia langsung bergegas mendekat. Di tepi danau Bingxin, sekitar 100 km jauhnya dari klinik pengobatan suci, Wang Xian tiba dalam waktu 1 jam dengan mobil buas. Ini tempatnya. Semua bisnis di sekitar sini adalah milik dinasti Bingxin. Pengemudi menghentikan mobil dan berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian turun dari mobil buas dan melihat ke sebuah danau dengan radius sekitar 5 km di depan. Ada banyak perahu layar di danau, dan seluruh area sangat indah. Banyak bangunan dibangun di sekitar danau. Tempat ini jauh lebih makmur daripada area di dekat klinik pengobatan suci. Kekaisaran Ichehet adalah kekuatan kelas 1. Di antara kekuatan kelas 1, mereka dianggap sebagai eksistensi terkemuka. Karena mereka relatif dekat dengan reruntuhan kerajaan dewa, mereka menempati keliling 20 km. Adapun 3 kekuatan utama, mereka menempati area seluas 50 km di sekitar mereka. Dong-dong, dong-dong. Pada saat ini, Wang Xian merasakan sesuatu yang bergetar di dalam tas penyimpanan spiritualnya. Dia membuka tas spiritual penyimpanan dan menatap hati Ling Jianer. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bersemangat. Menurut Ao Jian, selama dia berada di dekat Ling Jianer dengan hati ini,
hatinya akan bergetar hebat. Hahaha. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri di sana dan tertawa gila-gilaan, menarik tatapan ingin tahu dari orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar tidak mati, dia benar-benar tidak mati. Tubuh Wang Xian sedikit gemetar, dan wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Seperti kata pepatah, wanita yang mengejar pria dipisahkan oleh kerudung yang tebal. Ling Jian'er mengejarnya di kuburan waria dan memberinya kue setiap hari. Selain itu, Ling Jian'er sangat cantik, yang membuat Wang Xian memiliki kesan yang baik padanya. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Namun, dia dikontrol dengan ketat oleh istri-istrinya saat itu, jadi dia tidak setuju atau menolaknya. Namun, pria itu murah. Mereka hanya tahu bagaimana menghargai ketika mereka kehilangan sesuatu. Ketika Ling Jian'er pergi dan pergi dengan cara itu membuatnya menyesal. Apalagi saat menerima kabar bahwa Ling Jian'er mungkin akan mati di klan He. Emosi yang dia kumpulkan dan ledakan hati terang dan gelap menyebabkan dia kerasukan. Dia kehilangan rasionalitas dan kontrolnya. Semuanya karena Ling Jian'er. Sekarang dia akan menemukannya. Wang Xian sangat bersemangat. Aku benar-benar orang menyebalkan. Wang Xian tertawa mencela diri sendiri. Terlepas dari apakah Ling Jian'er adalah orang menyebalkan atau bukan, dia harus mendapatkannya kembali. Melalui perasaan hatinya, Wang Xian melihat ke arah danau. Dari akal sehatnya, Ling Jian'er berada di perahu layar di danau. Wang Xian memindai sekelilingnya dan melihat lokasi perahu sewaan. Dia berjalan cepat. Setelah menyewa perahu, tubuh Wang Xian bergetar dan perahu melaju ke depan. Dia berdiri di haluan kapal dan mengunci matanya di depan. Detak jantung Dina Lingbak menjadi semakin intens dan jarak di antara mereka semakin dekat. Wang Xian menatap ke depan dengan gugup. Sosok cantik muncul di garis pandangnya. Setelah Wang Xian menatapnya dari dekat, senyum muncul di wajahnya. Dia masih hidup. Dia mengenakan pakaian emas dan memegang pedang panjang emas di tangannya. Dia berdiri di sana seperti pedang terhunus. Namun, ekspresinya sangat dingin saat ini. Sepertinya tidak ada emosi di matanya. Selain pakaiannya, dia terlihat persis sama seperti pertama kali aku melihatnya. Wang Xian melihat sosok Wang Xian dan tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik. Kapal itu semakin dekat dan dekat. Ling Jian'er, yang berdiri di geladak, sedingin es. Di sisi lain haluan, ada lebih dari 10 pria dan wanita muda yang berbicara. Masing-masing mengenakan pakaian emas dan memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Jelas bahwa mereka bukan murid biasa. Kapal perlahan mendekat dan hanya berjarak 100 meter dari Ling Jian'er. Namun, Ling Jian'er bahkan tidak memandang Wang Xian. Berdengung. Ling Jian'er. Sosoknya melintas dan muncul tepat di depan Ling Jian'er. Dengan senyum di wajahnya, dia memanggil dengan lembut. Namun, ketika Ling Jian'er melihat Wang Xian muncul di depannya, dia sedikit terkejut. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan menatapnya dengan dingin. Siapa kamu? Ling Jian'er menatapnya tanpa emosi dan bertanya dengan dingin. Saya Wang Xian. Kami bertemu di pemakaman demi Human dan Demon di distrik Liuhai. Beberapa bulan yang lalu, Anda tiba-tiba pergi dan saya datang ke sini untuk mencari Anda. Sekarang, aku akhirnya menemukanmu. Kembalilah bersamaku. Jangan terus mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan. Ikuti saya dan kembali ke Istana Naga. Wang Xian menaksir Ling Jian'er dan berkata dengan penuh semangat. Aku tidak mengenalmu. Segera tersesat. Ling Jian'er menatap Wang Xian tanpa sedikit pun fluktuasi di matanya dan berteriak dengan dingin. Wang Xian melihat ekspresinya dan wajahnya sedikit malu. Seperti yang dikatakan pemimpin sekte Ling Jian'er, yang mengolah prinsip pedang tak berperasaan, sudah melupakannya. Jian'er. Wang Xian menggertakkan giginya, dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Pernah ada cinta tulus yang diletakkan di hadapanku. Saya tidak menghargainya. Saya hanya menyesalinya ketika saya kehilangannya. Ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Jika surga bisa memberi saya kesempatan lagi, saya akan mengatakan 3 kata kepada gadis itu I love you. Jika saya harus menambahkan batas waktu untuk cinta ini, saya harap itu akan menjadi 10.000 tahun. Gila, ekspresi Ling Jian'er tidak berubah sama sekali saat dia meludahkan 3 kata ini dengan dingin. Ini menyebabkan ekspresi Wang Xian membeku seketika. Saudari junior Jian'er, dengan siapa kamu berbicara? Siapa kamu? Pada saat ini, suara seorang pemuda datang dari depan. Pria muda itu menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin di wajahnya. Orang gila, Scrum. Ling Jian'er melirik Wang Xian dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Nak, kupikir kamu mencari kematian, kan? Pria muda di samping menatap Wang Xian dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin.
Wang Xian sedikit mengernyit. Menghilang dari pandangan kami dalam 3 detik. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Pria muda itu menatap Wang Xian dengan sedikit niat membunuh di matanya. Ling Jian'er, yang berada di sampingnya, juga melirik Wang Xian dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat pertama kali kita bertemu, kamu juga sangat dingin. Saya sedang tidak buru-buru. Wang Xian memandang Ling Jian'er dan tiba-tiba tersenyum. Tubuhnya bergerak dan dia kembali ke kapalnya. Kakak Jiu, bagaimana situasinya? Pada saat ini, suara pemuda dan pemudi terdengar dari bagian belakang kapal. Tidak apa, orang yang sembrono. Dia pasti telah melihat kecantikan saudari junior Jian'er dan ingin memulai percakapan dengannya. Pemuda itu melirik kapal Wang Xian dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Oh, dia ingin merayu saudari junior kita Bing Jian'er. Dia hanya mengejar kematian. Beberapa pria dan wanita muda berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Ling Jian'er tersenyum tipis pada sekelompok orang. Tatapannya menyapu kapal tempat Wang Xian berada. Dia sedikit bingung. Ini adalah orang kedua yang memanggilnya Ling Jian'er. Namun, dia jelas dipanggil Bing Jian'er. Kamu bahkan mengganti namamu. Itu adalah prinsip pedang tak berperasaan. Wang Xian, yang telah kembali ke kapal, melihat posisi Ling Jian'er dan sedikit mengernyit. Dia bahkan menggunakan kalimat menyentuh dari kakek Xing. Namun, Ling Jian'er masih bergeming. Tampaknya ilmu pedangnya yang tak berperasaan telah selesai. Wang Xian memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan prinsip pedang tak berperasaan. Pertama, dia akan menggali hatinya sendiri, memadatkan hati pedangnya, dan melupakan cinta. Lupakan orang yang paling penting di hatinya, dan putuskan semua persahabatan, cinta, dan ikatan keluarga. Bahkan Aojian dan klan Golden Swordfish, yang terikat oleh garis keturunan mereka, akan menyerahkan hati mereka kepada Wang Xian sebelum mempraktikkan prinsip pedang yang tidak berperasaan. Mereka takut tidak mematuhi perintah Raja Naga. Ling Jian'er jelas telah mempelajari dasar-dasarnya. Dia sudah melupakan perasaannya. Menurut praktik selanjutnya dari prinsip pedang tak berperasaan, dia harus penuh kasih sayang. Dia perlu menyatukan kembali cinta, kekerabatan, dan persahabatannya. Namun, proses ini juga sangat rumit. Mungkin butuh beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun, atau bahkan lebih, untuk berubah dari tanpa emosi menjadi penuh kasih sayang. Ketika saya pertama kali bertemu Ling Jian'er, dia juga seorang gadis bermasalah dengan hati yang bengkok. Dia masih terpesona oleh pesonanya yang kuat. Kali ini, itu akan sama. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat senyuman muncul di wajahnya. Dibandingkan dengan berita kematian Ling Jian'er, dia masih hidup. Ini sudah menjadi hal terbaik yang bisa dipikirkan Wang Xian. Berbaring diam-diam di kapal, Wang Xian melihat posisi Ling Jian'er dengan mata naga cahaya dan api gelapnya. Senyum muncul di wajahnya. Waktu berlalu dengan lambat. Tidak lama kemudian, Ling Jian'er dan yang lainnya kembali. Kelompok itu berjalan menuju sebuah rumah mewah. Wang Xian mengikuti di belakang mereka sepanjang waktu. Dengan pemahamannya saat ini tentang terang dan gelap, dia menyembunyikan dirinya. Bahkan pembangkit tenaga listrik di level 8 dari Citra Void Tier tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Mengikuti di belakang Ling Jian'er, dia datang ke halaman terpisah. Seorang pelayan membawakannya makan malam. Setelah makan, Ling Jian'er mengeluarkan pedang panjangnya dan melambaikannya di halaman. Wang Xian duduk di bawah bayang-bayang atap dan menyaksikan dengan ekspresi puas. Ling Jian'er melatih ilmu pedangnya sampai sekitar pukul 9. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan duduk bersila di tempat tidur untuk berkultivasi. Setelah melihat Ling Jian'er yang telah memasuki kondisi kultivasi, Wang Xian perlahan berdiri. Setelah ragu sejenak, dia menggerakkan lengannya dan 2 patung muncul di tangannya. 2 patung. Salah satunya adalah Wang Xian sendiri dan yang lainnya adalah Ling Jian'er. Inilah penampilan mereka saat pertama kali bertemu. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan patung-patung itu mendarat di pintu masuk. Setelah itu, sosoknya langsung menghilang. Dia menyatu dengan kegelapan dan terbang menuju klinik pengobatan suci. Dia ingin menyelesaikan masalah di toko obat suci dan mengikuti Ling Jian'er di masa depan. Suara mendesing. Tidak lama setelah Wang Xian pergi, pintu Ling Jian'er terbuka secara otomatis. Dia sudah berdiri dan berjalan ke pintu sambil duduk bersila di tempat tidur. Dia melihat 2 patung di tanah. Dia sedikit mengernyit dan mengambilnya. Pandangan dingin perlahan muncul di matanya. Patung Wang Xian langsung hancur. Dia melihat pahatannya dan sedikit terpana. Kemudian, dia menempatkannya ke dalam cincin interspatialnya. Dia datang ke halaman dan mengamati sekelilingnya. Alisnya terjalin erat.
Setelah memutuskan emosi dan 6 keinginannya, dia sangat tanggap. Baru saja, dia memiliki perasaan samar bahwa seseorang sedang mengawasinya. Namun, dia tidak tahu di mana orang itu berada. Dari kelihatannya sekarang, memang begitu. Apa yang ingin dilakukan pemuda itu? Ling Jian'er bergumam. Dia berdiri di depan pintu sebentar sebelum memasuki ruangan untuk melanjutkan kultivasinya. Paman Hu, saya mungkin akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Berikan cincin interspatial ini kepada ketua aula sebagai bayaran untuk periode waktu ini. Juga, ambil sendiri cincin interspatial ini, Paman Hu. Setelah kembali ke klinik pengobatan suci, Wang Xian memanggil Hu Tua dan berkata kepadanya. Oh, Pendeta Wang, apakah Anda akan? Paman Hu menatapnya dengan heran. Aku tidak akan pergi untuk saat ini, tapi aku punya beberapa hal yang harus diurus. Wang Xian berkata langsung. Pendeta Wang, saya akan memberitahu kepala klinik tentang tempat ini. Kepala klinik mungkin akan menyimpannya untuk Anda. Anda dapat yakin dan mengurus masalah Anda sendiri. Old Hu berkata sambil tersenyum. Itu bagus juga. Terima kasih untuk periode waktu ini. Wang Xian menepuk pundak Lao Hu dan pergi sambil tersenyum. Tuan Muda Wang, meskipun kamu sangat misterius, kamu adalah orang yang baik. Lao Hu memandangi sosok Wang Xian dan tersenyum tipis. Dia melihat 2 cincin interspatial di tangannya. Ketika dia membukanya, matanya sedikit melebar dan dipenuhi dengan keterkejutan. Pemimpin Sekte Ling. Ketika dia tiba di penginapan tempat pemimpin Sekte Ling tinggal, suara Wang Xian terdengar dari dalam. Berderak, adik laki-laki Wang Xian, masuk. Jendela dibuka dan suara pemimpin Sekte Ling bisa terdengar dari dalam. Pemimpin Sekte Ling, aku melihat Ling Jian'er. Wang Xian masuk dan berbicara langsung. Apakah Jian'er? Pemimpin Sekte Ling memandang Wang Xian dan berbicara. Dia juga tidak mengenaliku. Ilmu pedang tanpa emosinya telah dikembangkan hingga melupakan emosi. Namun, aku akan membuatnya mengingat semuanya dari masa lalu. Wang Xian berbicara dengannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melanjutkan, Pemimpin Sekte Ling, saya berencana untuk bersembunyi di sisi Ling Jian'er untuk melindunginya mulai sekarang. Silakan melakukan perjalanan ke wilayah Laut Aliran Utara dan menuju ke Sekte Prinsip Pedang Tanpa Emosi. Sekte itu didirikan belum lama ini. Ren Xingchen juga ada di sana. Suruh mereka datang. Tentu, denganmu di sisi Jian'er, aku akan lebih nyaman. Pemimpin Sekte Ling mengangguk. Setelah mereka berdua berbicara sebentar, Wang Xian langsung pergi dan terbang menuju Ling Jian'er. Ketika dia sampai di atap rumah Ling Jian'er dan menyadari bahwa patung itu telah menghilang, dia juga sedikit terpana. Mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan akan menyebabkan persepsi seseorang menjadi sangat menakutkan. Sepertinya aku harus bersembunyi lebih banyak lagi. Dia bergumam sambil berbaring di atap dan menyaksikan Ling Jian'er yang sedang duduk bersila di tempat tidur berkultivasi dengan tenang. Pagi-pagi sekali, Ling Jian'er bangun dan mulai berlatih ilmu pedang. Tidak lama kemudian, seorang pelayan membawakannya makanan. Setelah makan, Ling Jian'er pergi ke perpustakaan di mansion dan diam-diam membolak-balik semua jenis buku. Sore harinya, pemuda yang kemarin datang mencari Ling Jian'er untuk bermain, namun ditolak oleh Ling Jian'er. Di malam hari, dia terus berlatih ilmu pedang dan duduk bersila untuk berkultivasi. Wang Xian telah menjaganya dalam kegelapan sepanjang hari. Di malam hari, dia melambaikan tangannya dan kedua patung itu dilempar ke pintu lagi. Dia berharap bisa menggunakan metode ini untuk membangkitkan sebagian dari ingatannya. Namun, ketika dia melihat Ling Jian'er menghancurkan pahatannya menjadi debu, sudut mulutnya sedikit berkedut. Untungnya, dia menyimpan pahatannya. Yang mulia, Kaisar ada di sini dan dia memanggil Anda. Di pagi hari, seorang pelayan datang ke perpustakaan dan berkata kepada Ling Jian'er. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ling Jian'er mengangguk dan meletakkan buku itu. Dia mengikuti pelayan itu keluar. Kaisar Kekaisaran Bingxin. Dia tampaknya menjadi pembangkit tenaga listrik di level 7 dari alam tembus pandang. Wang Xian berpikir sendiri. Dia bersembunyi di bawah cahaya dan mengikuti di belakang dengan tenang. Setelah hari kemarin, dia juga mengetahui beberapa berita. Misalnya, Ling Jian'er sekarang adalah putri kerajaan Bingxin. Oleh Patriark Dinasti Bingxin sebagai murid terakhir. Salam, Yang Mulia. Haha, Jian'er ada di sini. Duduk, duduk. Di sebuah istana yang tampak seperti istana kecil, Ling Jian'er masuk dan dengan hormat menyapa lelaki tua yang duduk di tengah. Pria tua itu mengenakan jubah seputih es, dan ada sulaman naga putih di dadanya. Itu adalah naga dari benua transenden. Ini adalah raja dari Kekaisaran Bingxin. Wajah Raja Bingxin dipenuhi dengan senyuman ketika dia melihat Ling Jian'er tiba.
Wanita ini dibawa kembali oleh nenek moyang kekaisaran belum lama ini, dan dia memiliki bakat yang sangat menakutkan. Dia baru berusia 30-an, namun dia sudah memiliki kekuatan tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam. Yang paling penting, dia memiliki kecakapan pertempuran yang mengerikan, dan dia benar-benar mampu bertarung melawan lawan dari level yang lebih tinggi. Dia bahkan lebih kuat daripada murid paling mengerikan yang diasuh oleh 3 negara adidaya. Ini membuat Raja Bingxin sangat senang. Bagi seluruh kekaisaran untuk memiliki putra surga yang begitu bangga muncul di kekaisaran Bingxin adalah hal yang baik. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah Ling Jian'er terlalu dingin, seolah-olah dia tidak punya perasaan. Itu kaisar. Ling Jian'er mengangguk dan duduk di samping. Di dalam ruangan, ada beberapa pangeran dan putri. Yang paling menonjol adalah pangeran ke-9. Dia berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki kekuatan seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga. Lebih dari 100 tahun masih sangat muda untuk umur 5.000 tahun. Dalam beberapa hari, Taman Tirai Hitam akan terbuka. Anda harus berhati-hati saat masuk. Pada saat itu, Kekaisaran Bingxin kami akan mengirim beberapa ahli di puncak seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga untuk mengikuti Anda. Mereka akan fokus pada pelatihan dan tidak menemui bahaya apapun. Raja Bingxin berkata kepada mereka, "Jangan khawatir, Ayah. Saya pasti akan melindungi adik laki-laki dan perempuan saya." Pangeran ke-9 berkata kepada Raja Bingxin, "Haha, bagus, bagus. Dengan adanya Jing Huan, Ayah akan merasa jauh lebih nyaman." Raja Bingxin tersenyum. Dia sangat puas dengan putranya ini. Semua orang mengobrol satu sama lain. Ling Jian'er duduk di sana dan jarang berbicara. Dia hanya berbicara beberapa kalimat ketika ditanya tentang dia. Dia tampak sedikit kedinginan. Wang Xian bersembunyi di kehampaan 1000 meter dan melihat ke bawah. Setengah jam kemudian, Ling Jian'er berdiri dan pergi. Hanya Raja Bingxin dan Pangeran ke-9 yang tersisa di ruangan itu. "Ayah, bisakah kamu menunangkan Jian'er dengan putramu?" Saat Wang Xian hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Pangeran ke-9. Ini membuatnya sedikit terpana dan dia perlahan menutup matanya. "Jing Huan, apakah kamu tertarik dengan Jian'er?" Raja Bingxin mengetuk meja dengan lembut dan bertanya sambil tersenyum. "Ya, Ayah Kekaisaran, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya jatuh cinta dengan Jian'er." Sedikit gairah melintas di mata Pangeran ke-9 saat dia menganggukkan kepalanya. Apakah itu bakat Ling Jian'er atau temperamennya, keduanya membuatnya agak tergoda. Sekarang Jian'er telah bergabung dengan kerajaan Bingxin kami untuk waktu yang singkat, akan buruk jika Ayah Kekaisaran menikahinya secara langsung. Tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Raja Bingxin berkata dengan senyum di wajahnya. "Terima kasih Ayah. Terima kasih Ayah." Pangeran ke-9 berdiri dengan penuh semangat dan membungkuk. "Haha." Raja Bingxin tertawa. Orang pembawa sial, pria yang berusia lebih dari 100 tahun masih ingin menikah dengan Jian'er. Wang Xian, yang berada di udara, sedikit menyipitkan matanya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. "Sepertinya aku tidak bisa bersembunyi di sekitar setiap hari. Saya harus mengambil tindakan." Dengan sikap Ling Jian'er saat ini, jika Raja Bingxin menikahkannya dengan Pangeran ke-9 ini, dia mungkin tidak tahu bagaimana menolaknya. Wang Xian mengerutkan kening dan menatap sosok Ling Jian'er. Sosoknya bergerak dan mengikuti di belakangnya. "Saudari Ling Jian'er, 2 hari kemudian, Pangeran Kota Wuking mengundang kami untuk menghadiri perjamuan. Jangan lupakan itu." Ling Jian'er dan para putri dan pangeran dari Kekaisaran Bingxin berjalan keluar. Seorang pangeran berkata sambil tersenyum. "Pangeran Kota Wuking. Apakah dia Pangeran Kota Wuking dari kota kerajaan Wuji?" Ling Jian'er sedikit tertarik dan bertanya kepada mereka. "Benar, Pangeran Kota Wuking dari kota Kekaisaran Wuji. Saya mendengar bahwa Pangeran Kota Wuking ingin menggunakan buah hati tirai hitam di Taman Tirai Hitam untuk meningkatkan kekuatannya. Buah hati tirai hitam sangat berharga, jadi kami bersiap untuk mengundang para murid dari kekuatan besar. Jika kita bisa mendapatkannya, saya harap kita bisa menjualnya kepadanya." Pangeran mengangguk. "Saya mendengar bahwa 2 favorit Peerless Heaven dari sekte tersebut akan ada di sana juga. Tuan muda penjinak binatang dari hutan klan He juga akan ada di sana. Pada saat itu, favorit surga dari wilayah yang luas akan dikumpulkan." Seorang putri berkata saat matanya menyala. "Kalau begitu aku ingin melihatnya." Ling Jian'er menganggukkan kepalanya. Dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap favorit surga dari wilayah yang luas. Perjamuan. Mengapa saya tidak pergi ke sana dan bertemu Ling Jian'er secara resmi? Wang Xian mengangkat alisnya dan berpikir sendiri. "Namun, saya sepertinya tidak memiliki surat undangan.
Bukankah akan buruk jika aku langsung masuk? Wang Xian sedikit mengernyit dan mengikuti Ling Jian'er ke kediamannya. Dia terus melihatnya berlatih ilmu pedang. Pada malam hari, Ling Jian'er duduk bersila di tempat tidur dan berkultivasi. Wang Xian ragu sejenak sebelum terbang keluar. Arah klan He ada di sana. Wang Xian bersembunyi di langit dan terbang menuju klan He. Menurut percakapan para pangeran dan putri kerajaan Bingxin, He Yuan juga akan menghadiri perjamuan. Tuan Binatang Hutan. Gelar ini memiliki kepribadian. Wang Xian tersenyum dan tiba di markas klan He di reruntuhan kerajaan dewa. Sebagai klan He dengan pasukan kelas 1 terbaik, mereka juga menduduki cukup banyak wilayah di reruntuhan kerajaan dewa. Namun, apa yang membuat Wang Xian mengerutkan kening adalah bahwa Dia Yuan tidak ditemukan dimanapun ketika dia menggunakan mata naganya yang terang dan api gelap untuk mencari seluruh klannya dari langit. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia belum datang? Wang Xian ragu-ragu. Dia menggerakkan tubuhnya dan datang ke posisi di bawah. Dia mencari beberapa orang dan bertanya-tanya. Namun, Dia Yuan tidak terlihat. Apakah dia belum datang? Wang Xian mengerutkan kening dan berjalan perlahan di jalan. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan surat undangan. Saya harus pergi ke Villa Guangming untuk mencari Wu Qingyan. Dia adalah putri Kekaisaran Wuji. Adik perempuan dari kota Wuqing harus memiliki surat undangan. Wang Xian ragu-ragu di dalam hatinya dan berjalan menuju kursi di depan. Wilayah Kekaisaran Wuji berada di tengah-tengah klan He dan Kekaisaran Bingxin. Dia kebetulan lewat ketika dia kembali. Namun, dia hanya bertemu Wu Qingyan sekali. Selain itu, dia telah memberinya pelajaran. Jika dia pergi. Yang mulia putra mahkota, kami telah tiba di mansion. Saat Wang Xian sedang berjalan di jalan, tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Putra mahkota. Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Kebetulan sekali. Saat aku tertidur, seseorang mengirimiku bantal. Dia bergumam sambil melihat ke depan. Seorang pemuda tampan dan luar biasa turun dari sebuah mobil mewah. Pria muda itu mengenakan pakaian hitam. Di dadanya, ada 4 kata putih besar. Dunia Wuji. Putra mahkota, dalam dinasti kekaisaran, satu-satunya yang dapat memiliki gelar ini adalah pewaris tahta generasi berikutnya. Pewaris tahta dinasti Wuji mewakili keberadaan teratas yang akan mampu menutupi 30% dunia di masa depan. Dan kota Wuqing adalah putra mahkota dinasti Wuji. Pada usia 35 tahun, ia memiliki kekuatan interpretasi kosong tingkat ketiga, memecahkan rekor murid luar biasa dari Kekaisaran Wuji. Kota Wuqing dibuat pengecualian untuk menjadi putra mahkota. Di seluruh Kekaisaran Wuji, itu menjadi pusat perhatian dan disebut kota Wuqing oleh semua orang di wilayah yang luas. Judul kota Kekaisaran Wuji dibuat olehnya. Setelah dia menerobos ke peringkat 3 dari ranah interpretasi kosong, dia menantang semua ahli ranah interpretasi kosong peringkat 3 di kota Kekaisaran Wuji. Dia menantang lebih dari 20 ahli dengan peringkat yang sama tanpa satu kekalahan pun, jadi dia disebut kota Kekaisaran Wuji, kota Wuqing. Dia hampir berusia 50 tahun sekarang, dan dia ingin menerobos ke peringkat 4 dari ranah interpretasi kosong sebelum itu, memecahkan rekor seluruh wilayah yang luas. Kota Wuqing berjalan menuju mansion, berjalan seperti naga dan melangkah seperti harimau. Tubuhnya memancarkan aura seorang kaisar. Bahkan aura He Yuan sangat berbeda dari aura Wu Qingcheng. Ini pasti putra mahkota Wu Qingcheng. Wang Xian memandang Wu Qingcheng dan berjalan dengan senyum di wajahnya. Dia memanggil dengan ringan. Siapa kamu? Banyak pasang mata menoleh. Sebelum Wu Qingcheng dapat berbicara, pria parubaya di samping menatap Wang Xian dan berteriak dengan dingin. Saya Wang Xian, seorang pendeta yang bersinar. Saya mendengar bahwa putra mahkota Wu Qingcheng akan mengadakan perjamuan dalam 2 hari. Saya ingin tahu apakah putra mahkota Wu Qingcheng dapat mengirimi saya surat undangan lagi. Wang Xian memandang kota Wuqing dan melanjutkan. Kau ingin surat undangan dariku? Menarik. Surat undangan hanya akan dikirim ke favorit surga dari kekuatan utama di wilayah yang luas. Mereka yang memenuhi syarat akan diundang. Ketika kota Wuqing melihat seorang pemuda benar-benar meminta surat undangan darinya di depan rumahnya, sedikit ketertarikan muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lemah. Kualifikasi apa yang kamu butuhkan? Wang Xian bertanya dengan samar. Saya butuh pengaruh dan kekuatan. Wu Qingcheng meliriknya sebelum menoleh dan terus berjalan ke depan. Jika Anda memiliki pengaruh dan kekuatan, seseorang akan mengirimi Anda surat undangan. Oh, orang-orangmu mungkin tidak dapat menemukanku. Lebih baik berikan padaku sekarang. Wang Xian memandang Wu Qingcheng berjalan menuju rumahnya dan tersenyum. Sosoknya bergerak dan langsung muncul di depan Wu Qingcheng.
Murid Wu Qingcheng berkontraksi sedikit ketika dia melihat Wang Xian tiba-tiba muncul di depannya. Pria parubaya di sampingnya juga sedikit terkejut. Kegelapan melonjak di sekelilingnya. Aku tidak punya niat lain. Saya hanya ingin surat undangan. Jika saya mendapatkan buah hati tirai hitam di masa depan, saya akan memberikannya kepada Anda. Wang Xian mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Anak, pria parubaya hendak berbicara tetapi dihentikan oleh Wu Qingcheng. Dia melambaikan tangannya. Apakah kamu memiliki kemampuan? Wu Qingcheng mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Wang Xian. Wang Xian tidak mengelak dan berkata sambil tersenyum, sepertinya begitu. Lengan yang menepuk pundaknya jelas telah menegang. Mata Wu Qingcheng menunjukkan ekspresi terkejut dan ekspresinya sedikit berubah. Beri tuan muda ini surat undangan. Wu Qingcheng menarik lengannya tanpa mengedipkan mata dan berkata kepada pria parubaya di samping. Ya, pria parubaya di samping sedikit terkejut. Dia segera mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Terima kasih. Wang Xian tersenyum dan mengangguk padanya. Dia mengambil surat undangan dan berjalan menuju Lingjian Air. Sebelum dia pergi, dia melihat kursi di sampingnya dan tersenyum. Wu Qingcheng berbalik dan menyaksikan sosok Wang Xian berangsur-angsur menghilang ke dalam kegelapan. Dia perlahan mengangkat lengannya. Yang mulia putra mahkota, telapak tanganmu. Ketika lelaki tua itu melihat telapak tangan Wu Qingcheng, dia sedikit terkejut dan segera berseru. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari saya. Paman Ming, apakah Anda melihat kekuatannya dengan jelas? Wu Qingcheng menatap telapak tangannya dengan heran. Baru saja, dia meletakkan telapak tangannya di tubuh pemuda itu, ingin menguji kekuatannya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa energi cahaya pihak lain langsung terisi. Dia menggunakan kekuatan kegelapan untuk melawan, tapi telapak tangannya masih berkarat dalam sekejap. Dalam sekejap, dia merasa kekuatan pihak lain jauh lebih kuat darinya. Dia menemukan saya. Pria muda ini tidak sederhana. Sebuah suara datang dari kegelapan di belakangnya. Kapan keberadaan mengerikan seperti itu muncul di wilayah yang luas? Bahkan keluarga kerajaan selatan dari satu-satunya sekte tidak memiliki pemuda yang luar biasa. Segera selidiki semua informasi tentang pemuda ini. Saya ingin tahu segalanya tentang mereka. Wu Qingcheng berkata dengan ekspresi muram saat dia perlahan mengerutkan kening. Di daerah yang luas ini, apakah ada pemuda lain yang lebih menonjol dariku? Dia bergumam sambil berjalan menuju mansion. Matanya berbinar. Itu benar, itu sangat mudah. Wang Xian memegang surat undangan di tangannya dengan senyum di wajahnya. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mendapatkan kesan baik Lingjian Air dan membuat Lingjian Air jatuh cinta padanya. Aku tidak pandai mengejar gadis. Aku tidak pernah mengejar perempuan sebelumnya. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, tetapi sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Saat itu, Lingjian Air mengejarku. Sekarang, giliranku untuk mengejarnya. Wang Xian tersenyum dan menatap Lingjian Air yang sedang duduk bersila di ruangan berkultivasi. Kemudian, dia mulai mempelajari perpaduan terang dan gelap. Waktu berlalu dengan lambat. Keesokan harinya, kehidupan Lingjian Air masih sangat membosankan. Wang Xian terus memainkan peran sebagai setan pengintip dan bersembunyi di sekitarnya. Saudari Bingjian Air, ayo pergi. Kami menuju ke kediaman putra mahkota kota Wuqing. Perjamuan akan segera dimulai. Pada malam hari ketiga, Pangeran ke-9, Bing Jinghuan, datang ke halaman Lingjian Air dan meneriakinya. Baiklah, kakak senior, ayo pergi. Lingjian Air mengangguk. Kelompok mereka menaiki kereta dan menuju ke arah Kekaisaran Wuji. Wang Xian mengikuti mereka sepanjang jalan. Dia menyaksikan Lingjian Air dan yang lainnya memasuki kediaman putra mahkota kota Wuqing. Saat ini, mobil-mobil mewah diparkir di sekitar kediaman. Sebagian besar mobil ditarik oleh binatang buas tingkat interpretasi kosong. Terlihat betapa mulianya identitas para pengunjung. Namun, ini adalah wilayah Kekaisaran Wuji. Orang-orang di sekitar tidak terlalu terkejut. Wang Xian muncul dan melihat pakaiannya. Dia berpakaian putih. Dengan gerakan lengannya, tongkat cahaya muncul di tangannya. Dia berpakaian seperti pendeta yang bersinar. Wang Xian berjalan langsung ke kediaman. Tolong keluarkan kartu undangan Anda, Tuan Muda. Ketika dia sampai di pintu masuk, kedua wanita cantik itu berkata dengan lembut. Wang Xian memberikan kartu undangan kepada mereka. Silakan ikuti saya. Seorang gadis mengangguk dan membawa Wang Xian ke dalam. Seluruh halaman ditanami ramuan spiritual tingkat 8 atau 9. Energi spiritual yang kaya memenuhi seluruh halaman, membuat seluruh mansion terlihat sangat mewah. Gadis itu membawanya ke kiri. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer,
sebuah danau buatan muncul di hadapan mereka. Di danau, ada bunga teratai hitam yang tumbuh. Setiap bunga teratai hitam memancarkan kekuatan kegelapan yang kuat. Itu adalah ramuan spiritual dari tingkat interpretasi kosong. Wang Xian melihat sekelilingnya dengan takjub. Tuan muda, di depan danau teratai hitam adalah lokasi di mana putra mahkota mengadakan perjamuan. Sudah ada banyak tuan muda dan nona muda di sini. Gadis itu menunjuk ke depan dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian melihat ke depan. Pada saat ini, di depan danau teratai hitam, sekelompok pemuda dan pemudi berserakan. Meja dan kursi yang indah ditempatkan di sana. Ada juga beberapa hewan peliharaan hitam berlarian. Sepertinya akan ada cukup banyak orang yang datang hari ini. Wang Xian melihat tempat besar itu. Sudah ada ratusan pemuda dan pemudi berkumpul di sana dan bercakap-cakap. Ling Jian'er dan yang lainnya dikelilingi oleh sekelompok orang. Satu persatu, pria dan wanita muda itu mengobrol dengan pria dan wanita muda dari Kekaisaran Bingxin dengan beberapa pujian. Banyak pria dan wanita muda mengenakan pakaian keluarga, kerajaan, dan sekte mereka. Kebanyakan dari mereka adalah favorit inti surga dari kekuatan kelas 2. Kekaisaran Bingxin adalah satu-satunya dari kekuatan kelas 1. Kamu di sini sedikit lebih awal. Wang Xian mengangkat alisnya dan berjalan ke depan. Wang Xian memiliki wajah yang asing. Selain itu, dia tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal dari pakaian yang dia kenakan. Kedatangannya tidak menarik perhatian siapapun. Dia memandang Ling Jian'er yang dikelilingi oleh sekelompok orang dan sedikit mengernyit. Ling Jian'er tidak mengenalnya sekarang. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan bantuan Ling Jian'er dan membawanya kembali ke Istana Naga. Dia tidak bisa langsung menculiknya. Rasanya tidak benar. Beri aku beberapa hadiah. Saya lupa membawa hewan peliharaan Ling Jian'er. Selain hewan peliharaan, Wang Xian benar-benar tidak tahu apa yang disukai Ling Jian'er. Dia mengaduk-aduk cincin interspatialnya dan menemukan pedang emas tajam. Itu adalah pedang panjang dari tingkat ke-6 dari tahap interpretasi kekosongan. Itu jauh lebih baik daripada pedang di tangannya. Wang Xian datang ke kursi dan duduk. Dia mengambil cangkir teh di atas meja dan menuangkan cangkir. Dia melihat kursi Ling Jian'er. Ling Jian'er, yang berada di tengah kerumunan, merasakan tatapan Wang Xian. Dia mengerutkan kening dan menoleh. Ketika dia melihat wajah Wang Xian, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Kemudian, dia memutar kepalanya. Masih ada jalan panjang. Wang Xian menatap tatapan Ling Jian'er dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semakin banyak orang yang datang. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan super di wilayah yang luas, pewaris tahta kerajaan Wuji mengadakan jamuan makan. Setiap orang harus memberinya wajah. Murid dari pasukan kelas 2 dan pasukan kelas 1 berbondong-bondong ke pesta. Setiap favorit surga yang kuat memiliki rasa percaya diri yang kuat di wajah mereka. Segera, jumlah orang yang berkumpul di sekitarnya mencapai lebih dari 1000. Prianya tampan, wanitanya cantik, dan mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Salah satu dari mereka akan menjadi yang terbaik. Akhirnya tidak ada orang selain Ling Jian'er. Wang Xian melihat beberapa pangeran dan putri Kekaisaran Bingxin yang berada di samping Ling Jian'er pergi. Ling Jian'er, yang tidak pandai berkomunikasi, duduk sendirian. Senyum muncul di wajahnya. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan menuju Ling Jian'er dengan tongkat dan pedang panjang di tangannya. Wanita cantik ini. Saya Wang Xian. Aku jatuh cinta padamu begitu aku melihatmu. Ini adalah kedua kalinya kita bertemu. Ini hadiah untukmu. Wang Xian berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum saat melihat Ling Jian'er yang sedang duduk di sana. Ling Jian'er mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Sedikit rasa dingin perlahan muncul di matanya saat dia menatapnya tanpa emosi. Apakah kamu mengikutiku dan meninggalkan patung itu di pintu? Suara dingin keluar dari mulutnya, menyebabkan Wang Xian sedikit terpana. Ini karena aku sangat merindukan Nona Ling Jian'er. Itu sebabnya saya pergi setiap kali saya meletakkan barang-barang saya. Wang Xian tersenyum malu. Ini sedikit merugikan diri sendiri. Jangan katakan padaku Ling Jian'er mengira aku penguntit. Ambil barang-barangmu dan enyahlah. Jika aku mengetahuinya lagi, aku akan membunuhmu. Ling Jian'er menatap Wang Xian dengan tatapan dingin. Wang Xian menatap wajah beku Ling Jian'er dan ekspresi pahit muncul di wajahnya. Apakah saya membawa ini pada diri saya sendiri? Itu kamu. Beraninya kamu datang ke sini. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari sampingnya. Ini membuat Wang Xian, yang merasa sedikit kesal, mengerutkan kening saat mendengar suara ini. Dia melihat ke samping. Kakak 15, siapa dia?
Suara penasaran bertanya pada Tian Qingguang yang ada di sampingnya. Itu, pendeta yang sombong dan sombong itu. Tian Qingguang menggertakkan giginya saat dia menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan keganasan. Sejak dia diusir dari lantai 4, dia kehilangan banyak muka. Dia telah berpikir untuk membalas dendam, tetapi dia menyadari bahwa orang ini sama sekali tidak meninggalkan klinik pengobatan suci. Ini telah mengganggunya untuk waktu yang lama. Apa yang tidak dia duga adalah orang ini benar-benar datang ke sini. Dia benar-benar berani datang ke sini untuk menghadiri jamuan makan. Orang harus tahu bahwa hari dia menghina anak cahaya, putri cahaya, adalah sampah. Namun, Wu Qingyan juga disertakan. Perjamuan hari ini diselenggarakan oleh saudara Wu Qingyan. Pendeta Wang, orang yang berani menghina putri Wu Qingyan. Pria muda di sebelahnya menyipitkan matanya sedikit dan menatap Wang Xian dengan dingin. Itu benar, saudara. Itu dia. Sedikit niat membunuh melintas di mata Tian Qingguang saat dia menatap Wang Xian. Tadi, pria ini sepertinya mengakui kecantikan ini, tapi dia ditolak. Seorang wanita di sampingnya menilai Wang Xian dan berkata dengan nada mengejek. Lebih dari 10 orang dari kerajaan cahaya ilahi menaksir Wang Xian saat mata mereka menjadi dingin. Pernyataan Wang Xian bahwa putra cahaya dan putri cahaya semuanya adalah sampah telah menyinggung seluruh kerajaan cahaya ilahi. Minggir, Wang Xian memandangi orang-orang dari kerajaan cahaya ilahi yang mengelilinginya dan berkata dengan tidak sabar. Jika Anda ingin kami minggir, biarlah. Kamu pikir kamu siapa? Pendeta Wang, saya bertanya-tanya siapa yang memberi Anda keberanian untuk datang ke sini. Pria muda yang berdiri di tengah menyatukan kedua tangannya dan menatap Wang Xian dengan dingin. Jangan tantang kesabaranku. Wang Xian memandang pemuda di tengah dan mengangkat kepalanya sedikit. Hehe, menantang kesabaranmu. Jadi bagaimana jika saya menantang Anda? Buang aku keluar. Pria muda itu menatap Wang Xian dan berkata dengan sarkasme. Sampah, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Di samping pemuda itu, Tian Qingguang menatap Wang Xian dengan ekspresi gelap. Di tempat putra mahkota kota Wuqing mengadakan perjamuan, mereka pasti tidak berani menimbulkan masalah di sini. Namun, dia tidak memiliki keraguan saat menghadapi pendeta Wang ini. Orang ini pernah menghina putri Wu Qingyan. Jika dia memberinya pelajaran yang baik, putra mahkota kota Wuqing pasti tidak akan menyalahkannya. Sebaliknya, dia akan meninggalkan kesan yang baik pada putri Wu Qingyan. Ling Jian'er, yang berada di samping, melihat bahwa orang-orang dari kerajaan cahaya ilahi sedang mengincar pemuda yang menurutnya gila ini. Dia sedikit mengernyit dan mengabaikan mereka. Enyahlah, sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Xian saat dia berjalan maju. Kekuatan tak terlihat bergegas menuju Tian Qingguang dan pemuda itu. Bang, apa, beraninya kamu menyerang? Sebuah kekuatan yang kuat bergegas ke arah mereka, menyebabkan ekspresi Tian Qingguang dan pemuda itu berubah drastis. Tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi terbang mundur. Bang, mereka terletak di samping danau teratai hitam. Di bawah kekuatan yang kuat, keduanya jatuh ke danau secara langsung, menyebabkan percikan dan menghasilkan suara yang keras. Beraninya kamu menyelinap menyerang aku. Kamu mencari kematian. Pria muda itu dan Tian Qingguang jatuh ke air, menyebabkan mereka langsung berada dalam keadaan sangat menyesal. Mereka menatap Wang Xian dan meraung dengan ekspresi ganas. Apa yang sedang terjadi? Suara yang datang dari sisi ini langsung menarik perhatian semua orang. 1540